Gadis kecil berpupil emas itu bernama Mandela, dia terkejut melihat tubuh amung matahari abadi. Karena itu mengingatkannya pada ingatan yang sudah lama kabur, Mu Chen mengira Mandela ini orang biasa, sehingga membawanya kembali naik ke atas, namun setibanya di atas, gadis kecil itu menghilang dari gendongan Mu Chen. Dua opsi. Ketika aura tidak menyenangkan dari Istana Sembilan Neter terangkat ke langit, Sekte di Daluotian terkejut. Mereka melihat ke arah yang telah dilalui pasukan Sembilan Neter dengan tatapan penuh pengertian. Daluotian telah mendengar tentang pesan yang dikirim ke kota-kota oleh Istana Sembilan Neter dan hanya segelintir yang dikirimkan kepada mereka. Semua orang, termasuk Bloodhawk Palace, menganggapnya sebagai lelucon. Meskipun orang-orang mengejek mereka, mereka tahu bahwa Istana Sembilan Neter tidak akan membiarkannya berbaring. Jika tidak, Sembilan Neter tidak akan bisa mendapatkan pijakan di wilayah Daluo di masa depan. Bahkan jika Sembilan Neter mendapat dukungan dari Raja Condor, Istana Sembilan Neter tidak akan bisa terus ada jika mereka kehilangan reputasinya. Oleh karena itu, tampaknya Istana Sembilan Neter akan mengambil tindakan. Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan Istana Sembilan Neter berjalan lambat. Yayasan mereka adalah yang terlemah di antara Sembilan Tuan. Meskipun Sembilan Neter berhasil melewati kesengsaraan, suatu kekuatan tidak mungkin bergantung pada satu orang saja untuk berkembang. Lord lainnya memiliki banyak master di bawah mereka. Namun, di bawah Sembilan Neter, selain Mu Chen, yang baru saja bergabung dengannya, sisanya hanya rata-rata. Perjuangan di wilayah Daluo bergantung pada orang-orang yang mereka hadapi di antara mereka setiap saat. The Lord tidak diizinkan untuk terlibat dalam pertarungan. Dengan demikian, banyak orang yang meragukan apakah Nine Nether Palace akan berhasil dalam misi mereka atau tidak. Penampilan Mu Chen di Daluo Golden Pool sangat sempurna. Namun, dia hanya satu orang. Para adipati kota bukanlah orang biasa. Beberapa di antaranya adalah kekuatan tertinggi, yang sangat terkemuka di wilayah Daluo. Apakah Nine Nether Palace berhasil memulihkan reputasi mereka tetap menjadi pertanyaan. Kembali ke Istana Bloodhawk, Lord Bloodhawk sedang duduk di singgasananya di aula utama, membelai sandaran tangan. Dia melihat keluar dari aula utama dengan mata merahnya dan tersenyum mengejek. Istana Sembilan Neter akhirnya mengambil tindakan. Lord Bloodhawk tersenyum datar. Dia memandang Wu Tian dan berkata, apakah Anda sudah menyiapkan semuanya? Semua adipati telah berkumpul di Demonic Python City. Jika dia berani berada di sana, dia akan dipermalukan, kata Wu Tian dengan senyum jahat. Untuk menjadi adipati kota, mereka akan memiliki kekuatan yang luar biasa, dan beberapa kekuatan tertinggi memiliki kemampuan dari 4 komandan agung. Namun, mereka lebih tua, dan karena itu, tidak memiliki kemampuan terpendam dari 4 komandan muda yang hebat. Sekarang setelah mereka berkumpul, mereka sangat kuat. Adapun Istana Sembilan Neter, selain Mu Chen, sisanya tidak setara. Oleh karena itu, akan konyol untuk melawan adipati berdasarkan kekuatannya sendiri. Wanita bagaimanapun juga, wanita. Mereka tidak kompeten, kata Lord Bloodhawk sambil tersenyum. Meskipun Nine Nether telah kembali dengan kuat, dia terlalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Kelambanan ini menyebabkan dia memiliki fondasi yang lemah. Saat dia kembali, dia ingin memulihkan wilayah yang telah hilang. Namun, dia segera menyadari bahwa itu tidak akan mudah. Selama beberapa tahun terakhir, Lord Bloodhawk telah meneror orang-orang dengan kekuatan militernya. Apakah dia mengira usahanya sia-sia? Meskipun Mu Chen memiliki potensi, semua adipati itu licik, dan mereka juga mendapat dukungan. Mu Chen akan kehilangan kemuliaan yang diperolehnya dengan susah payah di Daluo Golden Pool. Nine Nether juga akan diajarkan untuk mengetahui perbedaan antara Nine Nether Palace dan Bloodhawk Palace. Di kota Demonic Python, ini adalah kota besar, terletak di wilayah barat laut wilayah Daluo. Itu juga merupakan kota yang penting, karena berkembang dan berada di antara yang terbaik. Ketika Istana Sembilan Neter memiliki kota ini di bawah pemerintahan mereka, banyak orang yang iri. Ketika Nine Nether hilang, Lord Bloodhawk adalah orang pertama yang menyerang dan mengambil alih kota. Kota Demonic Python sangat ramai pada hari ini. Bayangan menutupi langit kota dan mendarat di atasnya. Arai transfer spiritual di kota berkilauan terus-menerus. 1 hari sebelumnya telah dikabarkan bahwa Luo Mang, Duke of Demonic Python City, telah mengumpulkan 50 adipati di Demonic Python City.
Mereka yang mendapat informasi dengan baik tahu bahwa itu untuk melawan Istana Sembilan Neter. Sebenarnya, semua orang berada di bawah kekuasaan wilayah Daluo. Namun, Istana Sembilan Neter telah melemah dalam kekuatannya, dan Luo Mang sangat ambisius. Dia tidak ingin menyinggung Istana Bloodhawk. Istana Sembilan Neter telah kehilangan kekuatannya, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan Istana Bloodhawk, yang sangat berpengaruh. Menggunakan pengaruh itu, Luo Mang secara terbuka mengumpulkan orang-orang untuk melawan Istana Sembilan Neter, karena dia mendapat dukungan dari Istana Bloodhawk. Di tengah kota Demonic Python, sebuah patung Demonic Python berdiri di square. Tingginya sekitar 1000 kaki, dan menghadap ke seluruh kota. Alun-alun dipenuhi orang, dan bayangan terus membanjiri kota. Pada akhirnya, bahkan atap gedung dan langit pun dipenuhi orang. Semua mata tertuju pada orang-orang yang duduk di bawah patung Demonic Python. Mereka duduk sesuai dengan barisan mereka, karena energi spiritual yang agung secara tidak jelas keluar dari tubuh mereka. Orang-orang ini tenang, dan cahaya bersinar di mata mereka. Mereka jelas bukan orang biasa. Di antara orang-orang ini, 3 dari mereka, yang duduk di tengah, memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Salah satunya berbaju hitam dan tampak kekar. Dia memiliki rambut pendek dan wajah kasar. Meskipun dia tersenyum, matanya yang dalam seperti ular, menyebabkan seseorang menggigil. Ada tato ular piton hitam di lehernya. Ular sanca ganas itu memamerkan taringnya, dan terlihat aneh. Pria yang sama ini berbaring di kursi batu, mengelus sandaran tangan. Dia tampaknya tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan Istana Sembilan Neter. Dia adalah Luo Mang, Duke of Demonic Python City. Dia telah mengendalikan Demonic Python selama bertahun-tahun. Dia licik dan tanpa ampun. Kekuatannya telah maju ke kelas 2 Sovereign, dan sekarang telah mencapai puncaknya. Di antara para adipati di wilayah Daluo, dia cukup terkenal. Di sisinya ada 2 pria parubaya, yang cukup kurus. Mereka adalah adipati dari Blood Vulture City dan Black Rock City. Kekuatan mereka juga berada di Grade 2 Sovereign. Namun, mereka tidak setenang Luo Mang. Bagaimanapun, bukanlah hal yang baik untuk menyinggung Istana Sembilan Neter. Selain itu, Sembilan Neter berhasil melalui kesengsaraan, dan kekuatannya sebanding dengan penguasa kelas 5. Oleh karena itu, dia sekuat Lord Bloodhawk. Kalian berdua tidak perlu khawatir. Meski Sembilan Neter tidak lagi sama, namun Istana Sembilan Neter memiliki fondasi yang lemah. Komandan baru mungkin mampu, tapi dia masih muda. Dia tidak akan bisa mencapai banyak hal, Luo Mang tersenyum dan berkata, karena dia bisa merasakan kecemasan mereka. Mendengar itu, kedua adipati menjadi sedikit tenang. Kita hanya perlu menampilkan susunan pertempuran kita. Ketika pemuda itu ada di sini, itu sudah cukup untuk menjatuhkannya. Kami kemudian akan berbicara baik dengannya untuk menakut-nakuti dia, kata Luo Mang sambil tersenyum. Jangan lupa, Lord Bloodhawk telah berjanji kepada kita bahwa jika kita mampu menangkis Istana Sembilan Neter, kita akan dapat benar-benar bergabung dengan Istana Bloodhawk. Saat itu, kita tidak perlu takut pada Nine Neter. Petik 2. Kedua adipati itu mengangguk setuju. Jika mereka benar-benar bisa memasuki Daluotian, itu akan lebih baik daripada bekerja keras dalam peran mereka saat ini sebagai adipati. Meskipun pendapatannya bagus, mereka harus menyerahkan sebagian besar dana mereka ketika semua sudah selesai. Meskipun kita memiliki banyak orang dengan kita, kebanyakan dari mereka tidak berani menyinggung Istana Sembilan Neter secara terbuka, kata Duke of Blood Vulture City lembut. Luo Mang meringkuk dan berkata, itulah mengapa mereka harus benar-benar kecewa dengan Istana Sembilan Neter. Selama kita bisa menangkis orang-orang di Istana Sembilan Neter, mereka secara alami akan tahu pilihan mana yang harus mereka buat. Petik 2. Kedua adipati itu menganggukkan kepala mereka lagi. Saat mereka hendak berbicara, wajah mereka tiba-tiba berubah. Sinar besar tiba-tiba melesat ke langit di arah barat laut kota. Itu adalah sinar yang diberikan oleh transfer spiritual array. Mereka di sini. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Ketika Luo Mang melihatnya, dia berubah menjadi serius dan mengucapkan kalimat ini dengan mengejek. Orang-orang di Demonic Python City melihat ke arah sinar itu. Mereka kemudian melihat awan gelap meluncur keluar. Suasana yang mengerikan menutupi seluruh tempat. Banyak dari mereka di kota menjadi pucat. Mereka terkejut dan terpesona oleh ketegasan pasukan. Wilayah Daluo memang luar biasa. Bahkan Istana Sembilan Neter, yang merupakan yang terlemah di wilayah Daluo,
memiliki pasukan yang begitu besar dan kuat. Saat awan gelap berputar keluar, awan itu melesat langsung ke alun-alun dan menggantung di udara. Meskipun ada banyak orang yang hadir, hanya ada keheningan yang mematikan. Orang-orang memandang dingin dan muram ke awan gelap. Ekspresi 50 duke juga berubah. Luo Mang menyipitkan matanya dan mencibir. Dia berdiri, menangkupkan tinjunya, dan berkata sambil tersenyum, penguasa istana 9 meter ada di sini. Saya merasa sangat terhormat. Bolehkah saya tahu, siapa komandan baru pasukan 9 meter? Petik 2. Saat Luo Mang berbicara, orang-orang memandang 9 meter pasukan, melihat celah di awan gelap. Kemudian, sosok ramping perlahan keluar darinya. Dia berdiri di garis depan pasukan 9 meter, melihat para adipati di square. Dia tersenyum dan berkata dengan ringan, arai pertempuranmu cukup mengesankan. Tiba-tiba, matanya yang gelap berubah menjadi dingin, dan suaranya tajam dan kasar. Anda memiliki dua pilihan, kirim ke istana 9 meter, atau serahkan posisi Anda sebagai adipati. Petik 2. Saat suara dinginnya terdengar, suasana di kota membeku. Banyak orang tersentak. Komandan baru di istana 9 meter sangat sombong. Tubuh emas, serahkan posisimu sebagai adipati. Ketika suara dingin Mu Chen terdengar di kota, itu menciptakan keributan. Orang-orang menatapnya, tercengang. Suasana seolah membeku. Tidak ada yang menyangka komandan baru dari istana 9 meter begitu tegas. Dia baru saja muncul dan belum tenang, tetapi dia telah membuat komentar seperti itu. Apakah dia tidak takut dengan akibatnya dan menimbulkan keributan? 50 adipati hadir. Banyak orang saling memandang dan terkejut dengan tindakan komandan baru istana 9 meter. Bahkan para adipati, termasuk Luo Mang, terkejut. Mereka telah menampilkan susunan pertempuran untuk menekan orang-orang dari istana 9 meter, dan Luo Mang mengira itu cukup untuk menyebabkan Mu Chen, penguasa kelas 1, merasakan tekanan. Jika mereka bisa menakut-nakuti Mu Chen dari akalnya, mereka akan berada di atas angin dalam negosiasi. Luo Mang telah melewati semua kemungkinan dan dipersiapkan dengan baik. Namun, dia sekarang bingung. Dia menyadari bahwa Mu Chen telah melihat susunan pertempuran dengan jijik. Setelah beberapa saat, dia sangat marah. Dia berubah menjadi serius dan menatap Mu Chen. Dia mencibir dan berkata, komandan baru ini sangat mengesankan. Hanya sepatah kata dari Anda, dan kami harus menyerahkan posisi kami sebagai adipati. Kamu pikir kamu siapa? Beberapa adipati juga marah. Namun, kebanyakan dari mereka menganggapnya menarik karena Mu Chen telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia sepertinya tidak mencoba menarik mereka ke sisinya. Dia tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Mu Chen tampak tenang di udara. Matanya dingin, dan dia tahu niat Luo Mang. Dia sangat menyadari karakter Luo Mang. Begitu dia diberi 1 inci, dia akan menginginkan 1 mil. Dia tidak pernah puas. Satu-satunya pilihan adalah menyingkirkan pembicaraan yang tidak membuahkan hasil dan menginjak wajahnya. Jangan tinggalkan dia ruang bahkan untuk konsesi. Dia berbicara atas nama istana 9 meter. Tang Bing, yang berdiri di belakang Mu Chen, memandang dingin ke adipati dan berkata, jika Anda tidak bisa menerimanya, bawa ke 3 raja. Ekspresi Luo Mang berubah dan terlihat muram. Mu Chen memandang dingin ke setiap adipati dan berkata dengan datar, jika ada adipati yang berjanji setia kepada istana 9 meter, kami akan membiarkannya tinggal. Jika ada yang berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengancam kita, saya akan memastikan dia tahu bahwa istana 9 meter memiliki kota-kota ini. Jika dia tidak senang, istana 9 meter akan melucuti posisinya. Saya kira banyak orang akan tertarik dengan posisi itu. Petik 2. Mata banyak adipati bergerak. Komandan baru istana 9 meter pasti sudah gila. Apakah istana 9 meter tidak takut akan terjadi kerusuhan di kota-kota jika mereka mengeluarkan begitu banyak adipati dari kantornya? Jika istana 9 meter memindahkan mereka dari kantor mereka, mereka akan menderita kerugian besar. Adapun apa yang dikatakan Mu Chen, banyak orang mengincar posisi itu. Akan mudah menemukan pengganti di antara kekuatan teratas di wilayah Daluo. Beberapa adipati meratapi dalam hati. Mereka bertanya-tanya apakah mereka sudah berlebihan. Apakah mereka telah memaksa istana 9 meter ke sudut di mana kedua belah pihak akan menderita kerugian? 9 meter memiliki dukungan yang kuat. Bahkan jika mereka menderita kerugian besar, mereka masih bisa melanjutkannya. Namun,
begitu para adipati kehilangan posisi mereka, mereka akan kehilangan dukungan dan sumber daya. Begitu mereka kehilangan sumber daya wilayah Daluo, jalur kultivasi mereka akan sangat sulit. Ekspresi banyak adipati berubah. Mereka bingung dengan sikap acuh tak acuh Mu Chen. Alih-alih marah, mereka menjadi ragu-ragu. Ketika Luo Mang melihatnya, dia menjadi dingin. Dia telah meremehkan Mu Chen. Meskipun dia masih muda, dia sangat tegas. Dia segera menekan banyak adipati dengan cara kejamnya. Tidak masuk akal. Kota-kota ini sekarang berada di bawah pemerintahan Istana Bloodhawk. Mereka harus menjadi orang yang memutuskan siapa yang akan menjadi adipati. Siapa kau yang menyodok hidungmu ke dalam ini? Luo Mang berteriak. Jika dia tetap diam, para adipati akan mundur. Jangan takut padanya. Lord Bloodhawk akan mendukung kita. Petik 2. Ketika para adipati mendengar nama ini, mereka ketakutan. Dibandingkan dengan Nine Nether, Lord Bloodhawk lebih merupakan teror. Para adipati yang telah terpengaruh memandang satu sama lain. Dalam hati mereka tersenyum kecut. Tidak peduli siapa yang mereka layani. Namun, mereka pasti akan menyinggung salah satu dari mereka. Mereka tidak akan bisa bersaing dengan Istana Sembilan Nether atau Istana Elang Darah. Ketika Tang Bing melihat adipati yang telah dipengaruhi oleh Mu Chen dikuasai oleh Luo Mang, dia sangat marah. Luo Mang menghela nafas lega saat melihatnya. Dia kemudian melihat ke arah Mu Chen dan berkata, Komandan baru Istana Sembilan Nether, kami tidak ingin membuat keributan. Jika Anda ingin kami tunduk ke Istana Sembilan Nether, saya pikir paling tidak, Anda harus pergi dan bertanya pada Lord Bloodhawk. Jika dia setuju, kami akan melakukannya. Petik 2. Semua orang memusatkan perhatian pada Mu Chen. Situasinya sedemikian rupa sehingga jika Komandan baru Istana Sembilan Nether pergi begitu saja, Istana Sembilan Nether akan menjadi bahan tertawaan wilayah Daluo. Mu Chen memandang Luo Mang dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Duke Luo Mang tidak menyukai lamaran kita. Luo Mang mencibir dan berkata, bukannya aku tidak setuju. Saya hanya ingin Anda bertanya pada Lord Bloodhawk. Petik 2. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mu Chen tersenyum. Rasa dingin di mata gelapnya dengan cepat meningkat. Sepertinya begitu. Luo Mang berdiri dan melipat tangannya di dadanya. Tubuhnya yang kekar membuatnya terlihat menindas, dan dia menatap dingin ke arah Mu Chen. Pria muda ini berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menakutinya hanya dengan beberapa kata. Luo Mang tidak mencapai posisinya hanya dengan berbicara. Orang ini hanya di tingkat satu sovereign, dan dia berani menjadi sombong. Apa dia berpikir karena dia telah mengalahkan Cao Feng, dia bisa begitu sembrono? Mu Chen tersenyum, tetapi senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh. Detik berikutnya, dia melangkah maju, dan energi spiritualnya melonjak. Teriakan naga bergema, swoosh. Saat teriakan naga itu bergema, dia menghilang dari tempatnya. Luo Mang tiba-tiba ketakutan. Dia dengan cepat mundur. Namun, ruang di belakangnya robek, dan bayangan naga melesat keluar. Telapak tangan yang meledak dengan api ungu menghantam punggung Luo Mang dengan keras. Pong, wajah Luo Mang menjadi dingin. Dia tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia melakukan pukulan dengan backhand. Energi spiritual yang agung berputar keluar. Dong, saat pukulan saling memukul, energi spiritual berkecamuk dengan panik. Tempat mereka berdiri runtuh, dan ada retakan di mana-mana. Adipati lainnya buru-buru mundur karena mereka takut terlibat. Desir, keduanya tangguh. Petir bersinar dari tubuh Mu Chen, dan dia mengaktifkan fisik Dewa Petir ke puncaknya. Matanya dingin, dan dia melontarkan pukulan kejam lagi. Apakah Anda pikir Anda adalah satu-satunya yang telah melatih fisik Anda? Luo Mang mendengus dengan tawa. Dia menginjak kakinya, dan rune ular hitam di tubuhnya mulai menggeliat. Tubuhnya langsung menjadi gelap dan menjadi kokoh seperti logam. Sinar gelap berkilau saat dia mengepalkan tinjunya. Dia meninju langsung ke tinju Mu Chen yang berkilauan dengan petir. Dong, kecuali tempat mereka berdiri, tanah di sekitar mereka runtuh. Mereka begitu kuat sehingga banyak yang menjadi gugup dan cemas. Mereka yang mengetahui kekuatan Luo Mang terkejut. Luo Mang telah berjuang keras untuk menjadi Duke of Demonic Python City. Fisik piton iblisnya sangat kuat dan kokoh seperti logam. Tubuhnya tangguh, dan dianggap sebagai yang terbaik di antara penguasa kelas 2. Namun, dia telah diblokir oleh penguasa kelas 1 yang memiliki tubuh yang tangguh juga. Kamu memang punya kemampuan, namun, kamu tidak cukup baik untuk melawanku.
Petik 2. Kedua tinju itu meninju satu sama lain, dan ruang angkasa melonjak. Luo Mang tersenyum garang, tapi dia sedikit tercengang. Dia bisa merasakan bahwa ketika pukulannya bertemu dengan Mu Chen, dia tidak berada di atas angin. Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum dingin. Apakah begitu? Apakah Anda ingin mencoba kekuatan tubuh emas? Petik 2. Cahaya keemasan melonjak di matanya. Warna perak yang muncul di kulitnya dengan cepat berubah menjadi emas. Dari jauh, dia tampak seperti terbuat dari emas. Mundur, Mu Chen melakukan pukulan. Itu mengenai tinju Luo Mang, dan kekuatan yang menakutkan seperti gunung berapi meletus. Pong, ada ledakan, dan semua orang melihat tubuh Luo Mang terbang mundur. Retakan yang dalam muncul di tanah. Asap membubung, dan tanah menjadi reruntuhan. Banyak orang tersentak. Pemuda ini telah mengirim Luo Mang terbang dengan satu pukulan. Retakan menyebar dari lapangan yang gelap, seperti ular piton besar. Banyak orang yang menonton, tercengang. Kekuatan top yang mengenal Luo Mang tampak serius. Ini adalah pertama kalinya Luo Mang ditekan, sambil mengadu fisiknya dengan seorang pemuda yang hanya berada di Grade One Sovereign. Komandan baru dari Istana Sembilan Neter tidak lemah. Di ujung celah, seorang pemuda berbaju hitam menahan posisinya setelah melakukan pukulan. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan, dan keberanian yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya. Ekspresi banyak adipati berubah. Mereka kagum bahwa Mu Chen dapat mengirim Luo Mang terbang dengan pukulan, menggunakan kekuatan fisiknya. Mu Chen perlahan menarik tinjunya, terlihat tenang. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat tinjunya dengan cemberut. Mengingat kemampuannya, Luo Mang pantas menjadi adipati kota demonik Piton dan pemimpin adipati. Mu Chen telah menyadari bahwa, meskipun dia telah mengaktifkan fisik Dewa Petir ke puncaknya, dia masih tidak dapat menekan Luo Mang. Sejak Mu Chen telah mengembangkan fisik Dewa Petir, dia berada di atas angin, setiap kali dia diadu melawan mereka yang berada pada level yang sama dengannya, setidaknya saat menggunakan fisiknya. Jadi, bahkan ketika dia bertemu lawan yang lebih kuat, dia bisa menang. Namun, hasil yang dia lihat sebelumnya bukanlah yang dia harapkan. Teknik ilahi yang digunakan oleh Luo Mang sama kuatnya dengan fisik Dewa Petir. Sepertinya saya perlu mengembangkan teknik ilahi yang lebih kuat. Pikiran ini muncul di benaknya. Fisik Dewa Petir, yang dulunya tak terkalahkan, tampaknya tidak dapat mengimbangi kekuatannya yang terus berkembang. Apa yang Mu Chen dapatkan paling banyak dari fisik Dewa Petir bukanlah fisik yang tangguh, tetapi kekuatan yang dalam dari kekuatan petir selama proses kultivasi. Ini membantunya membangun fondasi yang kuat dalam fisiknya. Terlepas dari teknik ilahi yang akan dia praktikkan di masa depan, dia akan menghabiskan lebih sedikit upaya untuk mencapai hasil. Tidak ada teknik ilahi lain yang bisa melakukan itu. Bagaimanapun, naga Laut Utara telah dipuji karena fisik Dewa Petir. Pong, saat Mu Chen memikirkan ini, pecahan batu melonjak di ujung retakan. Energi spiritual berputar-putar dengan keras, dan Luo Mang muncul kembali. Pakaian di bagian atas tubuhnya telah hancur dan tubuhnya tampak kokoh, seperti batu. Ada tato ular piton hitam besar di tubuhnya. Ular piton itu berputar-putar di sekitar tubuhnya, memancarkan perasaan yang menakutkan. Luo Mang tampak muram, saat dia menatap Mu Chen dan berkata, "Kamu hidup sesuai dengan namamu sebagai Komandan Istana Sembilan Neter. Anda hanya memiliki kekuatan kelas 1, tetapi Anda memiliki fisik yang kuat." Petik 2. Mu Chen tersenyum datar. Namun, Luo Mang berhenti sejenak, sambil menatap dingin ke arah Mu Chen dan berkata, "Jika Anda ingin kami tunduk ke Istana Sembilan Neter, saya akan menjadi orang pertama yang tidak setuju." Setelah dia mengatakan itu, ada keributan. Luo Mang sangat marah oleh Mu Chen. Dia tidak lagi mau menundanya, tetapi menolak Mu Chen di muka. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan Luo Mang, dia tampak tenang dan tidak terkejut. Dia memandang Luo Mang dan berkata, "Biar ku beritahu ini, kamu telah dipindahkan dari kantormu. Anda tidak lagi mewakili Demonic Piton City." Petik 2. Membual tanpa malu. Luo Mang marah, dan tertawa. Niat membunuh yang sangat besar melonjak di matanya. Dia tidak pernah berharap Mu Chen menjadi begitu kejam untuk mengambil kembali kota Piton Demonik dan mengeluarkannya dari kantornya. Luo Mang menginjak kakinya, memecahkan tanah. Energi spiritual yang ganas berputar keluar seperti angin topan. Sosok gelap besar perlahan terbentuk di luar tubuhnya. Cahaya gelap mengelilingi sosok besar itu, seolah-olah demonik piton besar berputar-putar di sekitarnya.
Suara meringkik yang tajam menyebabkan energi spiritual di langit dan bumi melonjak. Sosok besar itu berdiri tegak, lalu menatap Mu Chen dengan matanya yang menakutkan. Ia berteriak, "Saya ingin tahu bagaimana Anda akan mengeluarkan saya dari kantor saya." Pikiran Mu Chen berputar-putar, setelah melihat pemandangan ini, apakah ini tubuh surgawi iblis piton? Luo Mang telah membunuh Omen Piton sebelumnya, lalu mengkonsumsi blood essence-nya. Dia kemudian membudidayakan tubuh surgawi demonik Piton. Meskipun tidak tercatat dalam 99 tubuh surgawi berdaulat, tubuh surgawi demonik Piton sangat kuat dan dapat memegang tempat di peringkat. Petik 2. Ada keributan, saat kerumunan melihat tubuh surgawi sosok itu. Beberapa orang berteriak kaget. Itu berisiko menggunakan metode kultivasi seperti itu. Ketika dua jenis darah yang berbeda bergabung, tubuh akan mengalami penolakan. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, tubuh tersebut akan meledak. Luo Mang beruntung bisa menanggungnya, dan dengan demikian mampu menumbuhkan tubuh surgawi demonik Piton. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Mu Chen melihat sosok besar itu dan terkejut. Luo Mang memang mampu, karena dia telah mengolah badan surgawi berdaulat yang aneh. Apakah Anda berpikir untuk menggunakan tubuh surgawi yang berdaulat untuk mendapatkan kembali martabat Anda? Mu Chen bertanya sambil tersenyum. Namun, tidak ada kehangatan dalam senyuman ini. Dia menyatukan kedua telapak tangannya untuk membentuk segel yang aneh. Saya akan memberitahu Anda bahwa Anda bukan tandingan saya dalam hal fisik. Dalam hal badan surgawi yang berdaulat. Terlebih lagi, karena kamu bukan tandinganku. Setelah dia mengatakan ini, cahaya keemasan menutupi langit dan meledak. Sosok emas besar muncul, memancarkan kekuatan penindas yang menakutkan. Matahari besar tergantung di belakang sosok emas itu, sementara cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar ke segala arah. Itu seperti budak emas yang agung. Ledakan, ledakan. Saat badan surgawi berdaulat muncul, energi spiritual di langit dan bumi menyebar seperti arus. Saat orang-orang melihat tubuh surgawi berdaulat emas, mereka semua terkejut. Gaslighting, Luo Mang berteriak. Dia tidak percaya bahwa tubuh surgawi yang berdaulat Mu Chen telah memancarkan penindasan yang begitu hebat. Dia tidak bisa mundur sekarang. Jika dia melakukan itu, akan sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Segel Piton Setan, Luo Mang tidak berani memberi waktu pada Mu Chen untuk menunjukkan kekuatannya. Dia berteriak, menyebabkan cahaya gelap melesat ke langit. Piton iblis besar di tubuhnya melesat untuk menekan tubuh surgawi berdaulat emas, seperti segel. Mu Chen menatap acuh tak acuh ke segel piton iblis, bahkan tidak berusaha menghindarinya. Sebagai gantinya, dia mengulurkan telapak tangan emasnya. Cahaya keemasan di telapak tangannya meledak seperti matahari keemasan yang terik. Bang! Telapak tangan emas menembus energi spiritual yang keras dan meraih tubuh besar dari demonik piton. Cahaya keemasan yang terang berputar keluar dan menekan cahaya gelap. Beraninya ular busuk berbicara tentang penindasan. Suara kuat Mu Chen bergema di langit dan bumi. Dia memukul demonik piton dan itu jatuh ke tanah. Telapak tangan emas besar menekan tubuh, seperti gunung. Ledakan, tanah retak, dan demonik piton berteriak. Itu telah dihancurkan oleh telapak tangan. Mendesis. Orang-orang tersentak. Tidak ada yang mengira Mu Chen menghancurkan Luo Mang, yang begitu agresif dan percaya diri, hanya dengan satu pukulan. Bagaimana tubuh surgawi Sovereign Mu Chen bisa begitu kuat? The Demonic Python telah dihancurkan, dan Sovereign Celestial Body yang dibentuk oleh Luo Mang bergetar. Luo Mang merasa sulit dipercaya. Ketika mereka mengadu fisik mereka satu sama lain, dia masih bisa bertahan. Tapi sekarang dia telah memanggil badan surgawi berdaulat, dia telah kalah sepenuhnya. Mu Chen memandang Luo Mang dengan mata emasnya. Tubuhnya yang besar terangkat ke langit, saat cahaya keemasan bersinar darinya. Setiap orang dalam jarak 100 mil dapat melihatnya dengan jelas. Energi spiritual yang dahsyat melonjak gila-gilaan di langit, sebelum jatuh ke tanah seperti meteorit emas. Saat Luo Mang melihat cahaya keemasan di Cakrawala, dia menjadi pucat. Dia memandang Duke of Blood Futurecity dan Black Rock City dan berteriak, kalian berdua datang dan bergabunglah denganku. Adipati Blood Futurecity dan Black Rock City saling memandang dan mengertakkan gigi. Kemudian, mereka menginjak kaki mereka dan melesat ke langit. Berdengung. Saat mereka berdua melesat ke langit, fluktuasi energi spiritual yang aneh melonjak. Orang-orang melihat 6 teratai hitam terbang turun dari langit, kemudian berubah menjadi 2 balok hitam besar.
Mereka mendarat dengan keras di atas dua adipati seperti meteorit. Energi spiritual yang mengerikan mengamuk. Kedua adipati itu telah didorong kembali ke tanah. Ledakan, meteorit emas jatuh ke tanah, dan badan surgawi berdaulat turun dari langit. Tangan emas besar yang tampak seperti matahari emas besar menekan Luomang. Tekanan menakutkan menutupi Luomang, dan tanah retak. Wajah Luomang menjadi pucat. Serangan dari Mu Chen ini sangat kuat. Saya tidak mudah dikalahkan. Luomang tampak buas saat dia berteriak. Dia mengangkat telapak tangannya, dan semua energi spiritual di tubuhnya meledak. Energi spiritual yang gelap ini menyebabkan langit menjadi gelap, dan angin kencang berkecamuk di langit dan bumi. Tubuh surgawi berdaulat Luomang tidak sekuat milik Mu Chen. Namun, mengingat kekuatannya berada di puncak penguasa kelas 2, energi spiritualnya lebih kuat daripada Mu Chen, dan dia tidak takut dengan ketangguhan Mu Chen. Paling-paling, kedua belah pihak akan terluka. Selama dia bisa mengalahkan Mu Chen, itu akan mengakhiri masalah penyerahan. Ledakan, saat matahari keemasan yang besar jatuh ke tanah, itu mengenai energi spiritual gelap dari Demonic Python. Mata semua orang membelalak, karena pukulan ini akan menentukan pemenangnya. Semangat berjuang 9 neter. Golden Great Sun runtuh dengan pancaran menyilaukan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Itu menabrak dengan keras dan tanpa ampun ke energi roh mengerikan yang tampak seperti ular piton iblis. Dong, pada saat tabrakan, ledakan yang terlihat dengan mata telanjang menyebar seperti banjir. Kotak kokoh itu runtuh berlapis-lapis seperti gelombang laut. Retakan mengerikan menyebar tanpa akhir. Banyak sosok di alun-alun langsung menyebar karena takut terkena dampak yang mengerikan. Kekuatan piton iblis melahap surga. Wajah Luomang ganas di tubuh surgawi Demonic Python. Sejumlah besar energi spiritual dengan liar menyembur keluar dari tubuhnya dan disalurkan ke tubuh surgawi. Energi spiritual yang gelap dan luar biasa mendesis. Saat masa energi spiritual menggeliat, sepasang bola bercahaya merah berdarah melayang di dalam seperti mata raksasa. Gelombang udara yang ganas dan bermusuhan tiba-tiba meletus. Luomang menyerap esensi darah dari Demonic Python. Hal ini menyebabkan energi spiritualnya mengandung ki. Kekerasan dan permusuhan tertentu, membuatnya lebih agresif dari biasanya. Saat menghadapi lawan, Luomang biasanya memanfaatkan kekuatannya dan mengalahkan banyak musuh. Namun, kali ini dia tidak mencapai efek yang sama. Energi spiritual Mu Chen tidak hanya menyatu dengan Unperishable Flame, tetapi sekarang dengan penambahan Flame of the Great Sun, itu pada skala yang begitu besar sehingga energi Luomang, yang hanya menyerap esensi darah dari Demonic Python, tidak bisa dibandingkan. Dengan demikian, ketika Demonic Python mendesis dan melolong, Golden Great Sun yang sombong bersinar lebih terang dengan gelombang api yang menerjangnya. Dalam sekejap, kabut putih tebal meledak dari energi ganas dari Demonic Python, dan itu segera menghilang. Mendesis. Desis sedih terdengar di dalam energi spiritual dari Demonic Python. Wajah Luomang segera dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa energi spiritual yang sangat dia banggakan runtuh begitu mudah. Ledakan. Tapi sebelum Luomang bisa bereaksi, Mu Chen segera mengirim Great Sun menabrak tanpa ampun ke tubuh langit besar Python. Dong, bumi runtuh, dan benda angkasa ular piton itu terbang dengan cepat ke bumi. Seluruh kotak runtuh, dan patung Demonic Python hancur, hanya menyisakan bubuk. Di langit, cahaya keemasan perlahan menghilang, dan bayangan emas raksasa melangkah ke langit, melihat ke bawah seolah melihat semut di bawah. Itu acuh tak acuh, namun megah. Asap di bawah berangsur-angsur menghilang, dan ketika semua mata tertuju padanya, semua yang hadir menghirup dengan tajam. Piton itu hancur melebihi imajinasi di dalam jurang yang dalam dari keruntuhan. Energi spiritualnya yang kacau menyebar seperti riak, menjadi transparan dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika benda langit menghilang, siluet canggung jatuh darinya. Luomang terhuyung-huyung dan jatuh ke lantai reruntuhan. Wajahnya pucat, dan bibirnya merah darah. Jelas bahwa ketika Chen Mu menghancurkan benda langit, Luomang terluka parah. Teriakan muncul dari dalam kerumunan. Tubuh surgawi Luomang's Demonic Python dihancurkan. Jelas, mereka terguncang melihat peristiwa ini. Luomang dianggap sebagai lambang penguasa kelas 2, dan dengan kemampuan khusus dari benda langit Demonic Python, dia seharusnya hampir tak terkalahkan di jajaran penguasa kelas 2. Namun, tubuh surgawi Demonic Python miliknya dengan cekatan dihancurkan oleh seorang pemuda yang hanya seorang penguasa kelas 1.
Tidak seorang pun akan mengira ini bisa terjadi. Di langit sekitarnya, penguasa kota sangat ingin menyaksikan insiden itu. Komandan baru dari Istana Sembilan Neter ternyata tangguh. Mungkinkah kebangkitan Istana Sembilan Neter sudah dekat? Penguasa kota Blood Condor dan Dark Rock terlihat agak muram. Mereka tidak siap dan dikalahkan oleh Mu Chen. Oleh karena itu, Mu Chen mampu mengumpulkan kekuatannya untuk mengalahkan Luomang. Di langit, Grid Solar Unding Body berdiri tegak, dan sepasang mata emasnya yang bersinar menatap Luomang dengan ketidakpedulian. Kemudian dengan nada acuh tak acuh dia berkata, "Sepertinya aku layak untuk memecatmu." Wajah Luomang menjadi hijau, lalu bibirnya melengkung menjadi senyuman jahat. Melihat Lord Blood Condor dan Black Rock dia berseru, "Lord Bloodhawk telah memberikan perintahnya, jika Anda pikir Anda masih akan memiliki hari-hari baik di depan Anda setelah melepaskan anak ini, terus nikmati acaranya." Petik 2. Wajah kedua penguasa kota itu masam. Setelah beberapa saat, mereka berdua mengertakkan gigi dan mengambil langkah maju. Ekspresi dari beberapa penguasa kota yang berdiri di belakang mereka berubah. Akhirnya, 4 bayangan muncul. Keempat penguasa kota itu akrab dengan Lord Bloodhawk dan bisa dianggap cakarnya. Mereka mengerti bahwa jika Istana Sembilan Neter berhasil menaklukkan penguasa kota ini, mereka tidak akan memiliki akhir yang bahagia. Itulah mengapa mereka tidak bisa membiarkan Mu Chen melangkah lebih jauh. Meskipun mereka menyaksikan kekuatan Mu Chen dan tidak berani membencinya, mereka lebih banyak jumlahnya. Dengan mereka semua bekerja sama, Mu Chen tidak pernah bisa mengalahkan mereka. Meskipun bekerja sama akan merusak reputasi mereka, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal itu. Penguasa kota Condor Darah dan 5 penguasa kota lainnya menangguhkan diri di udara, mengelilingi tubuh abadi Surya Agung Mu Chen. Energi spiritual yang kuat meresap di sekitar mereka, menyebabkan langit dan bumi mengaum dan melolong. Melihat hal tersebut, masa pun meletus spekulasi. Apakah penguasa kota ini bekerja sama melawan Mu Chen sendirian? Haha, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, Mu Chen, bisakah kamu mengalahkan kami 1 lawan 7 hari ini? Luomang tertawa dan melompat ke udara. Tatapan dingin dan senangnya terfokus pada Mu Chen. Tercela, Tang Bing merengut marah. Di udara, Grid Solar Unding Body memancarkan cahaya keemasan sementara bayangan Mu Chen muncul di bagian atas kepala benda langit. Dia memandang 7 orang yang mengelilinginya dan sedikit mengernyit. Dengan kemampuannya sekarang, menangkis Luomang sendirian membutuhkan banyak taktiknya. Bagaimanapun, dia masih seorang penguasa kelas 1. Untuk melawan 6 orang lain sekuat Luomang akan sulit bahkan baginya. Mu Chen, aku tidak ingin memaksamu. Jika Anda pergi sekarang, saya akan menjamin keberangkatan Anda dengan aman, Luomang berbicara dengan suara rendah. Mu Chen tersenyum, dan kemudian dia berkata kepada penguasa kota yang belum muncul, apakah ada orang lain? Para penguasa kota saling menatap, terkesan dengan ketenangan tenang Mu Chen dalam situasi ini. Mereka tidak menjawab, tetapi tidak ada orang lain yang melangkah maju. Tidak seperti pesta Luomang, penguasa kota lainnya bergabung dengan Istana Bloodhawk karena mereka tidak punya pilihan lain. Mereka juga mendapatkan bagian yang adil dari eksploitasi istana itu selama bertahun-tahun. Karena itu, mereka tidak memiliki loyalitas yang tinggi kepada istana. Alasan mereka tidak melompat kapal hanya karena Istana Sembilan Neter tampak terlalu lemah sebelumnya. Tapi sekarang tampaknya Istana Sembilan Neter semakin kuat. Jadi, hanya kalian bertujuh, kurasa. Mu Chen puas dengan ini. Itu berarti mereka yang sangat setia pada Lord Bloodhawk hanya sedikit. Dan sedikit dari mereka akan menjadi yang berduri. Dengan menyingkirkannya, tugas yang ada akan mudah diselesaikan. Luomang mencemooh. Dia menyilangkan lengannya sambil menatap Mu Chen dengan dingin dan berkata, karena kamu tidak ingin pergi, jangan salahkan aku untuk apa selanjutnya. Jadi, Anda berencana untuk membanjiri saya dengan angka. Mu Chen tersenyum sambil melihat Luomang. Kamu pikir hanya kamu yang bisa melakukan itu. Wajah Luomang jatuh saat melihat 9 pasukan Neter tampak gelap seperti awan badai. Pembentukan pasukan yang tegas menyebabkan dia sedikit menyipit. Sekelompok orang aneh, Luomang akhirnya mencibir. Pasukan 9 Neter adalah tentara yang paling tidak populer di wilayah Daluo, dan mereka selalu tinggal di dalam istana mereka, tidak pernah menanggapi provokasi apapun. Karena itu, mereka dipandang rendah oleh banyak orang yang menganggap mereka sebagai kekuatan tempur yang lemah. Apakah begitu? Mu Chen tersenyum tipis. Dengan pikiran di dalam hatinya,
tubuh abadi matahari besar muncul dengan raungan, akhirnya berdiri di udara di atas pasukan 9 neter. Pasukan 9 neter, teriakan dingin Mu Chen yang menusuk terdengar di seluruh langit. Tuan? Ya, Tuan. Suara gemuruh pasukan bergemuruh menjadi satu. Mata mereka tajam, dan gelombang energi spiritual yang tak terlukiskan berdesir melintasi langit dan merobek langit. Hati yang tak terhitung banyaknya bergetar ketika mereka melihat bahwa 9 pasukan neter, yang tidak pernah menunjukkan kekuatan mereka di wilayah Daluo, seperti singa ganas yang baru saja terbangun. Jiwa pertarungan 9 neter. Ketika suara dalam Mu Chen bergema, tiba-tiba, tombak hitam berat terwujud di tangan pasukan 9 neter. Dalam satu kesepakatan, mereka menginjak tombak. Bang! Langit tampak seolah-olah dipenuhi dengan petir saat aliran dan pancaran semangat juang naik ke langit. Semangat bertarung terwujud, memadat, berbelit-belit, dan akhirnya, seolah-olah pasukan itu telah berubah menjadi lautan gelap semangat juang murni. Guntur bergemuruh dari dalam gelombang raungan marah. Memadatkan semangat juang, Luo Mang dan wajah partainya jatuh saat melihat ini. Mereka tidak mengharapkan pasukan 9 neter mampu mewujudkan semangat juang, suatu prestasi yang hanya bisa dilakukan oleh pasukan terlatih terbaik. Mata Luo Mang bersinar, dan dengan suara kasar dia berteriak, "Jangan khawatir. Meskipun mereka mungkin bisa mewujudkan semangat juang mereka, tidak ada yang bisa mengendalikannya." Mu Chen baru saja mengambil alih 9 neter. Tidak mungkin dia bisa bergabung dengan semangat juang. Petik 2. 6 penguasa kota lainnya mengangguk setuju. Untuk mengendalikan semangat juang seperti ini, setidaknya seseorang harus bisa menyatu dengan roh tersebut. Mu Chen baru di wilayah Daluo, dan baru saja mengambil alih 9 neter untuk sementara waktu. Tidak mungkin baginya untuk mengendalikan semangat juang dari pasukan 9 neter. Tepat ketika mereka selesai berbicara, Mu Chen, yang duduk bersila di atas kepala tubuh abadi matahari, memberi mereka senyuman. Dia kemudian segera mengangkat telapak tangannya yang panjang dan ramping. Ledakan. Saat Mu Chen mengangkat telapak tangannya, raut wajah Luo Mang dan geng itu membeku sedikit demi sedikit. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka dan tenggelam dalam ketakutan. Karena mereka menyaksikan semangat juang, yang seluas lautan, bergulung menjadi badai saat Mu Chen mengangkat telapak tangannya. Dia benar-benar bisa mengendalikan roh pertarungan 9 neter. Mu Chen sekarang hampir tampak seperti pasukan 1000 orang itu sendiri. Luo Mang dan 6 lainnya akan menghadapi pelanggaran menakutkan 1000 musuh. Pada pemikiran ini, bahkan wajah Luo Mang menjadi pucat. Menyapu dan mencabut hambatan. Semangat juang dari pasukan 9 neter berkumpul di atas langit seperti lautan luas, keruh dan gelap. Saat itu jatuh, suara seperti geraman yang tak terhitung jumlahnya dari mereka yang menikmati pertempuran dan raungan mengamuk terdengar, mengguncang langit dan bumi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota demonik Piton difokuskan pada tampilan ini. Mata mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan hati mereka yang luar biasa dan gemetar. Mereka mengerti bahwa, untuk dapat mewujudkan semangat juang mereka, pelatihan di dalam ketentaraan haruslah ketat. Pasukan tersebut pasti telah melewati tahun-tahun harmonisasi, mengumpulkan energi spiritual individu mereka berkali-kali, sebelum akhirnya mencapai titik keseimbangan yang sempurna. Selain itu, setiap prajurit harus tahu bagaimana mempertahankan satu sikap, selalu berani, dan tidak pernah melihat ke belakang. Hanya ketika kemauan ini ditanamkan dalam energi spiritual mereka, semangat juang individu akan menyatu menjadi satu, tanpa rintangan, dan menciptakan kekuatan yang benar-benar menakutkan. Hanya pasukan dengan semangat bertarung yang terfokus yang dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan dan luar biasa. Tidak hanya itu, tetapi hanya mewujudkan konvergensi semangat juang saja tidak cukup. Diperlukan pengontrol yang mampu. Semangat bertarung semacam ini seperti memiliki keajaiban kekuatan penghancur. Tapi, untuk menggunakan kekuatan ajaib ini sebagai semacam senjata serangan, dibutuhkan seorang pengontrol. Memanipulasi semangat juang sebuah pasukan mengharuskan komandan pasukan menggemakannya dengan semangat juang, hanya dengan begitu kekuatan di dalamnya bisa dilepaskan. Namun, untuk menggemakan semangat juang sebuah pasukan, sang komandan harus berlatih dengan pasukan ini untuk jangka waktu yang lama, hingga mereka bisa saling memahami secara diam-diam dan mulus. Yang terpenting, setelah pengontrol mengaktifkan semangat juang, itu akan masuk ke dalam tubuh pengontrol.
Jika seseorang kurang memiliki keyakinan yang teguh dan pikiran yang mantap, dikhawatirkan kemauannya akan tenggelam dalam masa semangat juang yang tak terbatas. Lebih buruk lagi, dia akan dimangsa oleh semangat juang, mengakibatkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Justru karena banyaknya rintangan dalam mengendalikan semangat juang pasukan, kerumunan itu kagum dan kaget saat menyaksikan lautan hitam semangat juang bangkit dan berputar segera setelah Mu Chen mengangkat telapak tangannya. Bagaimanapun, sudah kurang dari 3 bulan sejak Mu Chen pertama kali tiba di wilayah Daluo, dan dia telah menjadi komandan 9 neter bahkan untuk waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, tidak ada yang menyangka bahwa dia bisa bertemu dan menyelaraskan dengan jiwa pertarungan pasukan 9 neter dalam waktu yang singkat. Warna di wajah Luo Mang dan 6 lainnya menjadi pucat ketika mereka melihat ini, karena mereka tahu bahwa, jika Mu Chen benar-benar bisa mengendalikan semangat juang pasukan 9 neter, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Dalam mata putus asa mereka, Mu Chen tetap duduk, bersila, di atas kepala tubuh abadi matahari, dalam diam. Matanya mengawasi mereka dengan dingin, dan jauh di dalam pandangannya, semburan api samar menyala. Ketika Mu Chen mengendalikan semangat juang yang agung dan luas ini, itu memasuki tubuhnya. Bertahun-tahun pelatihan yang keras telah memberikan Mu Chen kemauan dan pikiran yang kokoh seperti batu. Jadi, bahkan ketika semangat juang yang luar biasa dari 1.000 prajurit ini mencoba untuk melahap keinginannya, itu jelas tidak mungkin. Semangat juang yang melonjak membanjiri tubuh Mu Chen, menyebabkan mata Mu Chen dibakar. Dia memandang Luo Mang dan partainya, lalu perlahan mengangkat telapak tangannya, lalu segera menjatuhkannya. Jari-jarinya turun perlahan, seolah-olah membawa gunung. Tetapi pada saat telapak tangannya jatuh, ruang di depannya hancur, seperti kaca, dan guratan retakan, yang terlihat dengan mata telanjang, diproyeksikan keluar dengan cepat. Tiba-tiba, lautan semangat juang di bawah mengeluarkan raungan panggilan pertempuran. Roh bertarung gelap itu membumbung ke langit, lalu segera berubah menjadi sinar hitam raksasa, meledak dari awan gelap. Sinar itu adalah kondensasi dari semangat juang dan energi spiritual dari pasukan 9 neter. Ketika digabungkan dengan aktivasi katalitik Mu Chen, kekuatannya sangat menghancurkan, bahkan penguasa tingkat 3 harus menghindarinya untuk menghindari cedera serius. Ledakan, wajah Luo Mang dan 6 lainnya berbelit-belit, karena mereka melihat sinar itu meledak ke arah mereka. Ketujuh dari mereka segera berteriak dengan keras, dan ketika energi spiritual di dalam diri mereka meledak tanpa reservasi, energi spiritual mereka yang luar biasa berubah menjadi 7 layar energi spiritual besar. Ketika layar perisai diturunkan, mereka seperti gerbang neraka, penghalang antara hidup dan mati. Namun, sinar semangat juang tidak pernah berhenti bahkan untuk sesaat, itu terbang ke arah mereka dengan keras. Saat mata yang tak terhitung jumlahnya melihatnya, itu membombardir dengan ganas pada layar energi spiritual yang membentang dari bumi ke langit. Bang, 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 sinar itu bergegas menuju layar, melepaskan sejumlah energi yang memalukan, dan merobek 7 layar itu satu persatu. Posturnya, seperti orang yang mampu mengatasi semua rintangan, membuat kerumunan terpesona. Dinding pertahanan, yang didirikan bersama oleh 7 penguasa kota, sama rapuhnya seperti selembar kertas ketika dihadapkan pada pemandangan seperti itu. BLRGH. Saat 7 layar energi terkoyak, wajah ketujuh memerah, dan mereka segera memuntahkan darah. Tubuh mereka terbang dengan cara yang aneh, dan energi spiritual mereka berfluktuasi dalam blunder mashup yang berantakan. Ledakan, ketujuh dari mereka terhuyung mundur dalam keadaan yang menyedihkan, dengan ketakutan di mata mereka semakin kuat saat mereka menyaksikan pancaran semangat juang tidak sedikit pun tersendat, bahkan oleh layar energi mereka, dan sebagai gantinya, masih menabrak mereka secara langsung. Serangan sekaliber ini akan melumpuhkan, jika tidak membunuh, ketujuh dari mereka, jika mereka menanggung kekuatan penuh BIM itu. Mu Chen jelas tidak berniat menahan sama sekali. 7 dari mereka menggigil di duri mereka. Komandan baru Istana 9 Neter ini memang kejam. Jelas bahwa dia berencana untuk membuat contoh dari mereka, bahkan tidak menawarkan mereka kesempatan untuk menyerah. Pesh! Sinar semangat juang melonjak ke arah mereka dengan marah, dan dalam sekejap mata, itu tepat di depan mereka. Retakan antar ruang telah menyebabkan ketujuh dari mereka gemetar ketakutan. Di bawah ketakutan dan tekanan yang luar biasa, mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun penyerahan. Sekarang, kerumunan itu heboh.
Banyak penguasa kota, yang menyaksikan dari belakang, tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Komandan baru Istana Sembilan Neter akan menunjukkan kekuatannya melalui pembunuhan. Kamu mati. Di 7 pasang mata putus asa, berkas cahaya membanjiri mereka semua. Tapi, tepat ketika mereka mengira mereka pasti akan mati, suara tajam, seperti jeritan elang, tiba-tiba menembus langit. Menjerit. Pada saat jeritan elang terdengar, lampu merah meledak, seolah-olah telah menembus ruang itu sendiri. Kemudian, dalam kecepatan yang mengkhawatirkan, itu menabrak sinar gelap dari semangat juang dengan keras. Tang! Kedua energi yang menakutkan itu bertabrakan satu sama lain, menimbulkan badai energi spiritual. Kelompok 7 orang tersapu oleh gelombang tumbukan, lalu terlontar seperti bola meriam. Di jalan-jalan lebar kota, celah-celah dalam, masing-masing beberapa ribu kaki, terbuka. Mu Chen melihat angin topan energi spiritual tanpa ampun, matanya sedikit menyipit, sebelum dia segera menoleh dan melihat jauh di kejauhan, seperti di langit, dia melihat semburan merah berdarah yang tiba-tiba. Lampu merah melesat ke arahnya, dan dalam sekejap, itu berada di udara di atas kota. Ketika sinar darah menyebar, pasukan yang mengenakan baju besi yang diwarnai dengan warna merah darah muncul dari awan darah. Setiap tentara memegang tombak darah. Dari tubuh mereka, memancarkan aura tidak menyenangkan, yang membumbung tinggi di langit. Di atas pasukan merah darah ini, tiba-tiba terjadi penggabungan dari semangat juang merah darah, yang berubah menjadi awan darah. Di dalam awan, siluet berdiri dengan tangan di belakang. Itu, pasukan Bloodhawk dari Istana Bloodhawk. Dan itu salah satu dari 4 komandan agung, Wu Tian. Akhirnya, seseorang dari kuil Bloodhawk ada di sini. Petik 2. Wah, sekarang bahkan pasukan elang darah telah dikerahkan. Petik 2. Ketika kerumunan di kota melihat pasukan merah darah, mereka tiba-tiba meraung. Menjadi keributan. Seketika, wajah banyak orang jatuh. Tampaknya Istana Sembilan Neter dan Istana Bloodhawk secara resmi berperang sekarang, melihat bahwa masing-masing pasukan mereka telah dikerahkan. Tang Bing juga melihat kemunculan pasukan elang darah. Dengan wajah cantiknya sedikit pucat, dia bergerak samar untuk muncul di samping Mu Chen. Ini Wu Tian, katanya. Mu Chen mengangguk, melihat bayang-bayang pasukan merah darah dari jauh. Dia kemudian tertawa dan berkata, sepertinya kamu akhirnya kehabisan kesabaran. Mata sedingin es Wu Tian menatap Mu Chen. Mereka bersiap untuk mempermalukan Mu Chen dengan persiapan mereka di kota Demonic Python. Yang membuat mereka cemas, bukan Mu Chen yang merasa malu, tetapi Istana Bloodhawk sebagai gantinya. Jika mereka muncul nanti, dikhawatirkan kehormatan Istana Bloodhawk akan hilang. Mu Chen, bawa anak buahmu dan segera pergi. Kota Demonic Python adalah wilayah Istana Bloodhawk, kami tidak menyambut kehadiranmu. Wu Tian menyatakan dengan nada muram. Mendengar ini, Mu Chen hanya tersenyum tipis, dan berkata, status Luo Mang dan 6 penguasa kota lainnya telah dicabut. Mulai sekarang, kota-kota ini milik kami, Istana Sembilan Neter. Jika Bloodhawk Palace berani ikut campur lagi, jangan salahkan kami atas konsekuensinya. Petik 2. Wajah Wu Tian tiba-tiba berubah, dan dengan tawa maniak, dia menjawab, itu adalah kata-kata yang hebat. Tapi, jika kamu ingin merebut kota-kota ini, aku hanya takut kamu terlalu lemah untuk melakukannya. Petik 2. Pasukan Bloodhawk. Saat teriakan keras Wu Tian mereda, tentara seperti awan darah melolong serempak. Dalam hal itu, gelombang aura tak menyenangkan berputar ke langit, hembusan semangat juang yang luar biasa memenuhi langit dan bumi, dan bau darah menyebar bersamanya. Pasukan Bloodhawk adalah kekuatan penting dalam Istana Bloodhawk. Ada 5.000 tentara, membuat jumlah mereka beberapa kali lebih banyak dari pasukan Sembilan Neter. Namun, sepertinya tidak semua dari mereka mengikuti Wu Tian di sini. Bahkan kemudian, jumlah mereka dengan mudah 2 kali lipat dari pasukan Sembilan Neter. Di dalam kota ini, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke pasukan Hawk Darah. Wajah mereka tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kekhawatiran mereka. Dikatakan bahwa, ketika pasukan Elang Darah masih dalam penaklukan mereka, mereka melakukan pembantaian di kota-kota. Inilah mengapa, di wilayah Daluo, pasukan Elang Darah adalah pasukan yang terkenal. Reputasi mereka jauh melebihi dari pasukan Sembilan Neter. Wu Tian menginjak awan darah yang berputar-putar. Mata dinginnya terpaku pada Mu Chen seperti ular di mangsanya, dan suara kerasnya bergema di seluruh kota.
Aku akan memberimu waktu 10 napas untuk meninggalkan kota ini. Kalau tidak, aku takut seluruh istana 9 neter akan hancur hari ini. Petik 2. Mu Chen memandang Wu Tian, lalu tersenyum meremehkan. Pupil hitamnya berputar-putar dengan dingin, dan suara jernihnya bergema perlahan di langit merah darah ini. Saya minta maaf, tapi saya menolak.